Kabarnya motor ini sangat bandel, mulai dari mesin, konsumsi bahan bakar, bahkan rangka teman-teman ya. Nggak pernah ada keluhan di motor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita berada lagi nih di lapangan. Kita lagi nge-review lagi ya, capek nih kerja terus di atas meja, sekali-sekali dong turun ke lapangan. Oke, di video kali ini kita doakan atau sama-sama kita berdoa ya, semoga doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa memiliki sepeda motor terbaru khususnya hari ini, dan khususnya juga pada motor Matic Suzuki yang ada di Riau Cemerlang, Kota Pekanbaru, tepatnya di Jalan Nangka teman-teman. Oke, di hadapan kita semua ini adalah ya Suzuki Next 2 tahun 2024 teman-teman. Ya, mungkin sebenarnya nggak jauh beda ya, tahun 2024, tapi rakitan masih tahun sebelumnya teman-teman. Yang dimana videonya sudah pernah saya bahas dulu ya, ada sempat kita bahas. Namun mungkin di video ini kita lebih ke update teman-teman, update dari harga atau dari tampilannya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum melihat nih atau belum pernah coba lihat, mungkin video ini bisa jadi referensi untuk teman-teman beli motor Matic terbaru hari ini teman-teman. Yang dimana pada tahun sebelumnya motor ini sekitar harganya itu ya OTR Kota Pekanbaru sekitar 19 jutaan teman-teman. Namun pada tahun 2024 ini alhamdulillah belum ada update signifikan tentang harganya itu teman-teman. Intinya pada masanya sampai saat ini harganya masih sama teman-teman, yaitu sekitar 19 jutaan aja teman-teman. Oke, bagi kalian yang ingin mengetahui nih, kita bahas aja nih langsung dari spesifikasi, fitur, dan tampilan teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja nih bahas di bagian batoknya ini ya. Kalau kita lihat nih sekilas batoknya ini kan agak sedikit meruncing nih ya, meruncing ke bawah, namun ada sedikit lekukan ke dalam nih, berwarna hitam glossy. Di atasnya ini perlogokan S teman-teman, berwarnakan silver, yaitu logo Suzuki itu sendiri. Namun kalau kita lihat sekilas di sini mirip-mirip dengan Vario, maksudnya Honda Beat pertama keluar ya, Honda Beat karburator teman-teman, hampir mirip lah sekilas. Namun di sini ada lekukan lagi nih, ini ya kalau kita pegang nih sedikit agak tajam meruncing. Sebenarnya runcing ini berfungsi ya teman-teman, yaitu selain untuk menambah tampilan, juga memberikan efek aerodinamis pada unit ini teman-teman. Kalau kita geser nih di bagian sebelah kanan saya ya, berarti kalau dari unit aslinya sebelah kiri, di sini adalah pedal rem ada di kiri dan kanannya teman-teman, berbahankan aluminium. Terus kita bergeser di bagian sini teman-teman, yaitu di bagian perisai depannya teman-teman, yaitu di bagian body atau bisa dibilang perisai ya. Bagian dadanya juga bisa kita bilang bertuliskan full injeksi FI. Nah, bahannya itu sendiri kalau kita pegang nih sedikit, bahannya itu seperti karet teman-teman ya. Kalau kita besar nih bagian sini, bagian dadanya ini ya, bagian perisainya ini berwarna hitam juga teman-teman. Namun di sini gantungan plat nomornya ini berbahankan besi, kelihatannya tipis namun kokoh banget nih teman-teman, tebal ya, bajanya tebal teman-teman. Ada dua baut. Terus kalau kita raba nih, seperti ada lekukan yang dimana di sini agak sedikit lebih tinggi, di sini ada cenderung meruncing ke dalam, dan di sini adalah bagian tepinya teman-teman. Kalau kita lihat ya sedikit agak mengil ya, kecil ya, sebenarnya sama aja sih. Nah, terus kita bergeser di bagian sini teman-teman, yaitu di sistem pencahayaan utamanya ini teman-teman. Nah, sistem pencahayaan utamanya itu seperti ini, yang dimana ada frame ya, ada frame berwarna hitam. Namun kualitas bodinya, maksud saya jenis bodinya beda yang sama sayapnya di sini teman-teman. Yang dimana framenya ini memiliki strip hiu lagi, atau seperti ada rongga udara berwarna hitam. Kalau kita raba nih sedikit ada tekstur kulit jeruk teman-teman. Yang mana di bodinya yang perisainya ini menyatu sampai ke sini itu berwarna hitam glossy. Namun sayangnya pada pencahayaan motor ini masih menggunakan bohlam atau halogen. Dan di situ ada lampu sen kiri dan lampu sen kanan juga masih menggunakan bohlam teman-teman. Sebenarnya ada beberapa kelebihan ya teman-teman, yang dimana bohlam ini atau bisa kita bilang halogen ini
fungsinya itu banyak teman-teman. Walaupun dia berwarna kuning, tapi dia bisa menembus cahaya, cahayanya tuh bisa menembus kabut teman-teman. Jadi beda sedikit sama lampu LED. Mungkin teman-teman yang udah biasa pakai lampu LED, pencahayaan kita terbatas saat kabut teman-teman. Bahkan saat aspal basah pun pencahayaan lampu LED kita terbatas. Beda dengan pencahayaan kuning dari bohlam teman-teman. Oke, mempersingkat nih, kita lanjut aja nih di bagian spakbornya. Spakbornya itu seperti ini ya, nggak ada perubahan ya. Namun di sini agak sedikit meruncing, di sini agak sedikit melengkung, di sini naik lagi di atas nih. Kalau kita lihat nih ya, oh ya seperti ya fungsinya aerodinamis sih teman-teman, sehingga runcing ya fungsinya itu untuk bisa membelah angin. Nah, kita geser di bagian sini teman-teman, yaitu di bagian teleskopik dan pengeremannya teman-teman. Teleskopiknya masih menggunakan teleskopik standar berwarna hitam. Untuk pengeremannya itu sendiri yaitu single piston dari Nissin teman-teman. Cakramnya ini teman-teman ya, piringan cakramnya di 31 mm teman-teman. Untuk ringnya itu sendiri di lingkaran 1480/90, tentunya telah tubeless teman-teman. Jadi mana agak sedikit ini ya besar, namun untuk jarinya ini sendiri, palangnya itu sendiri berwarna hitam teman-teman. Oke, kita lanjut di sini teman-teman, yaitu di bagian sayap sebelah kiri teman-teman, di mana bertuliskan di sini SEP, Suzuki Eco Performance EV Full Injection. Nah, ini berwarna hitam, namun tulisannya itu sendiri berwarnakan yellow atau magenta teman-teman. Terus tulisan yang ini berwarna silver. Terus ada backgroundnya lagi nih ya, backgroundnya ini berwarna hitam metalik teman-teman, yang dimana ada perbedaan nih dari bodi utamanya ini berwarnakan hitam glossy. Namun kalau kita geser ke bawah, di sini sangat keren teman-teman. Antara kolongnya ini dengan bodinya itu ada perbedaan ya teman-teman, antara bodi kasar dan bodi halus, sama-sama berwarna hitam. Namun bagian bodi kasarnya ini kalau kita sentuh memang sedikit kasar, atau bisa kita bilang dengan tekstur kulit jeruk. Dan di sini adalah bagian selang ini, selang pengereman, atau bisa kita bilang pengereman cakram. Oke, kita berada di sini teman-teman, yaitu di bodi utama sebelah kiri teman-teman, yang dimana nih bodinya nih ya, kayak stikernya ini terputus nih ya di sini. Suzuki ini huruf N-nya E dan X 2, namun duanya kelihatan samar, namun masih jelas dilihat teman-teman. Dan di sini bertuliskan Next 2 teman-teman, yang dimana warna magenta dipadukan dengan warna hitam dan warna grey teman-teman, sehingga memberikan kesan yang memang lebih sporty teman-teman. Dan kita bisa di bawahnya ini, kalau teman-teman lihat nih di bawah sini ada tuliskan Suzuki berwarnakan silver. Nah, sini adalah bagian bak spiti, kickstarter, gantungan standar 1 dan standar 2 teman-teman. Untuk decksnya itu sendiri ini, yang ini teman-teman, yaitu deks rata, yang dimana telah dibelikan coak anti slipnya, namun belum ada variasi berbahan karetnya teman-teman. Oke, kalau kita lanjut nih bahasnya di sini, kalau menurut saya Suzuki Next-nya agak sedikit sempit, tapi sesuai lah untuk kebutuhan. Nah, yang paling unik yaitu di bagian kokpitnya ini teman-teman, itu di bagian lacinya ini ya berbahankan karbon ya. Kalau dari motifnya karbon berwarna hitam, namun ukuran kiri dan kanannya ini sama. Dan sini adalah kontaknya teman-teman. Kalau kita naik ke atas lagi di sini, yaitu di bagian batoknya belakangnya ini, sekilas memang mirip banget dengan Honda Beat lama atau Honda Beat karburator teman-teman. Untuk speedometernya itu sendiri seperti ini teman-teman ya, digital, masih belum digital alias analog teman-teman. Yang dimana di sini ada speedometer, ampere bahan bakar, lampu sen kiri dan kanan, lampu high dim, dan lampu indikator mesin teman-teman. Kita geser ke kiri, di sini ada lampu low dim, high dim, sen kiri dan kanan, dan klakson. Kalau kita bergeser ke kanan, di situ adalah tombol starternya teman-teman. Untuk joknya itu sendiri seperti ini teman-teman ya. Nah, berwarna hitam, namun di sini ada pundukan ya, dimana yang belakang tumpangannya itu lebih sedikit tinggi. Namun bahannya kalau kita raba ini seperti bahan kulit jeruk, tentunya masih berwarna hitam teman-teman. Nah, antara bodi ya nih, bodi halus sama bodi kasarnya itu sedikit ada perbedaan, sehingga memberikan kesan yang lebih sporty, epic, dan dinamik teman-teman. Dan sini adalah bagian belakangnya ya, yaitu di bagian behelnya berwarna hitam glossy, sama seperti yang lama. Namun nih, video ini ditujukan pada teman-teman yang ingin lagi nih bernostalgia, bahkan ingin mencari motor ini teman-teman. Yang dimana kabarnya motor ini sangat bandel, mulai dari mesin, konsumsi bahan bakar, bahkan rangka teman-teman ya, nggak pernah ada keluhan di motor ini. Banyak juga nih viewer-viewer saya yang pernah bahas nih motor ini, katanya motornya nyaman,
irit, responsif dan bertenaga walaupun cc-nya sekitar 115 cc aja teman-teman. Namun pada dasarnya bodi, rangka dan bagian komponen lainnya sangat berkualitas teman-teman, sehingga tidak diragukan lagi nih bagian rangka keseleo lah atau pelaknya, ambrol lah dan sebagainya teman-teman. Oke, kita berada di bagian sebelah kanan, itu di sini teman-teman, yaitu di bagian bodinya itu ya bertuliskan Next, sama dengan sebelahnya berwarnakan Next magenta, dan di bawahnya lagi bertuliskan Suzuki. Untuk knalpotnya itu sendiri seperti ini, berwarna hitam, ada cover teman-teman ya, cover. Ataupun sayangnya covernya masih menggunakan plastik, namun sesuai ya untuk harga sekitar 19 jutaan aja teman-teman. Di situ adalah bagian kipasnya teman-teman. Di sini adalah bagian pengisian oli, dan ini adalah bagian lingkarannya itu sendiri telah menggunakan tubeless ya, sedikit agak gambot di ring 14 90/90 tentunya menggunakan tubeless teman-teman. Untuk palangnya itu sendiri itu palang 5 keren ya, namun masih menggunakan pengereman tromol teman-teman. Oke, kita lanjut nih di bagian sistem pencahayaan belakang. Sistem pencahayaan belakangnya seperti ini ya, masih sama seperti yang biasa, seperti ada dua lapisan merah dan warna mika berwarna bening, yang di dalamnya masih menggunakan sistem pencahayaan halogen teman-teman. Kalau kita geser ke bawah itu di bagian spakbor, namun sayangnya belum ada pencahayaan khusus untuk penerangan plat nomornya itu sendiri teman-teman. Kalau kita raba nih, spakbor belakangnya agak sedikit mencekung ke dalam, namun memiliki tekstur kulit ceruk teman-teman. Namun untuk pencahayaannya itu sendiri masih menggunakan halogen ya teman-teman, belum menggunakan sistem dari lampu LED. Lalu kita lanjut nih ke bagian shock breakernya. Shock breakernya klasik ya teman-teman. Kalau kita lihat nih, shock breakernya ini mirip dengan Honda Beat Karbu, yang mana ada yang bilang shock breakernya masih zaman ini lama ya, sehingga sebenarnya ke sini sih teman-teman, lebih ke fungsi daripada shock breaker bagus tapi fungsinya nggak bos, ngapain juga kita beli untuk harga 19 juta. Nah, itu kembali kepada kepemahaman kita masing-masing. Nah, sini adalah bak spiti dan sini adalah saringan udara. Oke teman-teman, bagi kalian yang ingin nih memiliki server motor di hari ini, teman-teman bisa mendapatkan unit ini di Suzuki yang ada di Kota Pekanbaru, tepatnya di Riau Cermelang Jaya, di Jalan Tuanku Tembus Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.